Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mujimansyah dari kelas fungsi Puba Kompleks 6B. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh soal 4.5 dan 4.6. Nah, langsung saja kita ke contoh 4.5. Di sini ada soal hitunglah dengan menggunakan teorema limit berikut. Yang A itu limit Z mendekati 1 dengan fungsi Z min I per Z kuadrat plus 1. Nah, caranya di sini kita faktorkan Z kuadrat plus 1-nya, yang penyebutnya ini kita faktorkan. Berarti hasilnya Z min I per, nah, faktor dari Z kuadrat plus 1 berapa? Nah, kita faktorkan berarti Z min I dikali Z plus I. Nah, ini faktornya. Coba kita buktikan. Z min I dikali Z plus I. Hasilnya berarti kan Z kuadrat, Z kali Z ditambah IZ dikurang IZ dikurang I kuadrat. Berarti kan Z kuadrat ini IZ min IZ kan habis ya, berarti min I kuadrat. Berarti hasilnya Z kuadrat I kuadrat kan min 1 ya, min 1 kali min berarti plus 1. Nah, ini berarti benar bahwa Z min I dikali Z plus I hasilnya Z kuadrat plus 1. Nah, ini kita lanjutkan ke soal yang tadi. Berarti Z min I per Z min I dikali Z plus I. Nah, di sini kan ada yang sama ya. Kita kanselasi aja. Berarti Z min I dengan Z min I. Berarti kita kanselasi. Berarti hasilnya nanti 1 per Z plus I. Nah, Z-nya kita ubah menjadi Z mendekati 1. Berarti Z-nya sama dengan 1. Berarti 1 per 1 plus I. Nah, berarti ini hasilnya untuk limit Z mendekati 1 dengan fungsi Z min I per Z kuadrat plus 1. Nah, hasilnya 1 per 1 plus I. Nah, lanjut ke contoh soal yang B-nya. Limit Z mendekati V I per 4 dengan fungsi Z kuadrat plus Z pangkat 4 plus Z plus 1. Nah, di sini langsung saja kita bisa substitusikan si Z-nya dengan VI per 4. Nah, di sini kita substitusikan berarti VI per 4 kita kuadratkan per berarti pangkat VI per 4 pangkat 4 ditambah VI per 4 ditambah 1. Jadi sama dengan, nah, di sini kan kita udah sampai si kita ubah ke cis. Nah, dilihat dari materi sebelumnya bahwa Z sama dengan R cos theta ditambah IR sin theta. Z sama dengan R cis theta. Berarti sama Z sama dengan R I pangkat theta. Ini kita ubah menjadi cis. Berarti di sini yang pangkat VI per 4 hasilnya VI per 2 per kemudian VI per 4 dikalikan 4 berarti pangkat VI. Nah, ini kan tetap kan karena kagak ada pangkatnya lagi, berarti VI per 4 ditambah 1. Nah, setelah ini kita ubah ke cis, berarti cis V per 2 per, nah di sini kan berarti cis V ditambah cis V per 4 tambah 1. Nah, setelah sampai cis kita ubah lagi menjadi cos theta ditambah I sin theta. Kita ubah ke sini. Berarti cisnya berarti cos tetanya berarti kan V per 2, berarti
cos V per 2 ditambah I sin theta. Tetanya berarti V per 2 per, berarti di sini cos V tambah I sin V, dan selanjutnya ditambah cis V per 4 berarti cos V per 4 ditambah I sin V per 4 ditambah 1. Selanjutnya bisa kita ubah V per 2, berarti kan V nya 180, berarti 180 per 2 berarti cos 180 per 2 berarti cos 90 ditambah I sin V per 2 berarti sin 90 per, nah sini cos V berarti cos 180 ditambah I sin 180 ditambah cos V per 4 berarti cos 45 ditambah I sin 45 ditambah 1. Langsung saja kita cari nilainya, berarti cos 90 derajat berarti hasilnya 0 ditambah I sin 90. Sin 90 kan 1 berarti 1 dikali I berarti 1 per, nah cos 180 berapa hasilnya? Min 1. Kenapa min 1? Karena ada di kuadran 2. Di kuadran 2 kan sin yang positif. Ditambah I sin 180. Sin 180 kan 0 ya. Berarti 0 dikali I hasilnya 0. Ditambah cos 45 derajat. Cos 45 derajat kan setengah akar 2. Ditambah I sin 45. Sin 45 kan setengah akar 2 berarti dikali I plus 1. Kita bisa sederhanain lagi, berarti 0 ditambah I berarti I per, nah di sini kan ada min 1 atau negatif 1 ditambah 1 kan habis ya, berarti hasilnya tinggal setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 I. Di sini kan I per, nah di sini akar 2 ditambah akar 2 I per 2 ya, berarti hasilnya 2 nya kita kalikan dengan I, berarti 2I per akar 2 ditambah akar 2I. Setelah sampai sini ternyata masih bisa kita sederhanain lagi, berarti kita kalikan dengan bentuk sekawannya si penyebutnya ini, berarti hasilnya 2I per akar 2 ditambah akar 2I dikalikan dengan sekawannya akar 2 negatif akar 2I per akar 2 negatif akar 2I. Nah, lanjutnya berarti kan 2 akar 2I. Nah, di sini kan I kuadrat, hasilnya kan min 1, berarti dikali negatif berarti plus 2 akar 2 per, nah di sini 2 dikurang I kuadrat kan negatif ya, negatif 1 berarti negatif 1 dikali negatif berarti jadi positif 2. Berarti hasilnya sama dengan ini, sama-sama mempunyai 2 akar 2, berarti kita faktorkan 2 akar 2 berarti sini I buka kurung I ditambah 1 per, di sini 2 tambah 2 4. Berarti hasilnya sini kita kanselasi 2 sama 4 berarti 2-nya habis, di sini sisa 2. Berarti akar 2 I ditambah 1 per 2. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke yang C-nya. Di sini ada limit Z mendekati 3 min 4I dengan fungsinya I R Z kuadrat dikurang I R Z ditambah imajiner Z kuadrat dikurang 1 per mutlak Z. Nah, di sini kita ubah dulu Z-nya menjadi kita ubah menjadi Z X plus I Y. Nah, berarti di sini I R
z-nya kita ubah x plus y, jadi x plus y kuadrat dikurang r x plus y ditambah imajiner di x plus y kuadrat 1 per mutlak z. Nah, selanjutnya kita jabarkan yang x plus y kuadrat di sini. Terus x plus y kuadrat. Berarti hasilnya r x plus y kuadrat berarti hasilnya x kuadrat dikurang y kuadrat plus 2x y dikurang r x plus y. Nah, di sini ditambah imajiner x kuadrat kurang y kuadrat ditambah 2x y negatif 1. Ini per. Nah, di sini kan mutlak z berarti akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya kan di sini ada i bilangan realnya, berarti bilangan realnya kan yang tidak memiliki i, berarti sama dengan i dikali bilangan real x kuadrat dikurang y kuadrat plus 2xy. Nah, ini bilangan realnya yang mana? Nah, bilangan real itu yang tidak memiliki i, berarti yang x kuadrat min y kuadrat, berarti x kuadrat min y kuadrat dikurang juga bilangan realnya dari x tambah y, berarti i dikali x ditambah, nah, imajiner dari x kuadrat dikurang y kuadrat tambah 2xy, imajinernya mana? Nah, imajiner kan yang memiliki i ya, berarti 2xy, berarti imajinernya 2xy dikurang 1 per. Nah, ini akar x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kan ix ya, dia memiliki i juga, kita gabungkan dengan x kuadrat dikurang y kuadrat, berarti i x kuadrat kurang y kuadrat dikurang x ditambah 2xy min 1 per akar x kuadrat ditambah akar y kuadrat. Kan selanjutnya i x kuadrat dikurang y kuadrat kurang x per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ditambah 2x y dikurang 1 per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita udah menyederhanakan dari fungsi yang pertama tadi, yang ini kita substitusi lagi si z-nya. Kan z-nya itu z mendekati 3 min 4i. Nah, di sini kan ada x dan y. Nah, di sini 3 min 4i yang memiliki x dan y yang mana saja. Nah, yang x ini kan yang tidak memiliki i, berarti x-nya 3, y-nya negatif 4. Substitusi ke i. X-nya berarti kan 3, berarti 3 kuadrat dikurang negatif 4 kuadrat kurang 3 per akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali negatif 4 dikurang 1 per akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Berarti hasilnya 9 dikurang 16 dikurang 3 per akar 9 tambah 16 tambah, berarti sini 2 kali 3 kali negatif 4 kurang 1, berarti 2 kali 3 kali negatif 4 kan negatif 24 dikurang 1, berarti negatif 25 per akar 9 tambah 16. Berarti kita sederhanakan 9 dikurang negatif 16 dikurang 3, berarti 9 dikurang 16 kurang 3, berarti hasilnya negatif 10i per. Nah, ini akar 9 tambah 16 berarti kan 25, akar 25 berarti 5 ditambah negatif 25 per di sini 9 tambah 16 berarti kan 25, akar 25 berarti 5, berarti hasilnya
Di sini masih bisa kita sederhanain lagi, berarti min 2 I min 5. Nah, kita langsung saja yang ke soal D. Berarti limit Z mendekati I dengan fungsinya Z kuadrat ditambah 1 per Z pangkat 6 tambah 1. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan dulu Z kuadrat tambah 1 per Z pangkat 6 plus 1. Di sini berarti kan faktornya Z min I dikali Z plus I per, nah di sini Z min I dikali Z plus I dikali lagi Z pangkat 4 min Z pangkat 2 plus 1. Nah, ini kan ada yang bisa kita kanselasi ya, atau kita coret. Nah, ini Z min I dikali Z plus 1, sama penyebutnya mempunyai juga Z min I Z plus 1, berarti kita kanselasi, berarti hasilnya 1 per Z pangkat 4 dikurang Z pangkat 2 plus 1. Nah, lalu kita substitusikan Z-nya. Kan Z di sini mendekati I atau Z sama dengan I, berarti 1 per Z pangkat berat 4. Berarti I pangkat 4 dikurang I pangkat 2 plus 1. Berarti hasilnya 1 per I pangkat 4. Berarti kan 1 dikurang I pangkat 2 negatif 1 ditambah 1. Berarti hasilnya 1 per 1 tambah 1 tambah 1, berarti 1 per 3. Nah, ini hasilnya. Contoh soal 4.6. Nah, di sini kita harus buktikan bahwa limit Z mendekati 0 Z konjugat per Z tidak ada. Nah, kita harus membuktikan ini, bahwa Z konjugat per Z itu tidak ada. Limit Z mendekati 0 dengan fungsi Z konjugat per Z jika limit ini ada, maka haruslah tidak bergantung dari caranya Z mendekati 0. Yang pertama kita buktikan dengan yang pertama, yaitu misalkan Z mendekati 0 itu ada di sepanjang sumbu X. Nah, jika di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau sumbu X berarti kan dia ada di ini X, berarti ada di sini garis ini. Dan berarti kan dia Y-nya ini 0. Berarti kita buktikan Z sama dengan X plus IY. Sama dengan X kan? Berarti dan Z konjugat sama dengan X min IY. Berarti X juga. Berarti kan limit Z mendekati 0 konjugat Z per Z sama dengan limit X, Y atau 0,0 itu pun dia X min IY per X plus IY. Kenapa X min Y? Karena kan di sini Z konjugat. Berarti Z konjugat itu X min Y. Berarti hasilnya X-nya berarti kan tadi kan jika X-nya di sumbu X berarti X-nya tetap X, Y-nya sama dengan 0. Berarti X, Y-nya 0 berarti 0 dikali I berarti tetap 0 hasilnya. Berarti X kurang 0 per sehingga X plus 0 sama dengan, nah di sini hasilnya berarti 1 hasilnya.
Berarti limit X mendekati 0 hasilnya dengan 1. Bukti yang kedua kita buktikan dengan sumbu Z. Misalkan Z-nya itu mendekati 0 di sepanjang sumbu Y. Berarti kalau di sumbu Y X-nya sama dengan 0. Berarti kan kalau di sumbu Y, ini X, ini X. Berarti ada di sepanjang sumbu ini. Berarti dia X-nya ini 0. Berarti kan Z sama dengan X tambah IY sama dengan IY. Dan Z konjugatnya sama dengan X min IY. Jadi sama dengan negatif IY. Jadi limit Z mendekati 0, Z konjugat per Z sama dengan limit Y mendekati 0. Berarti min IY per IY sama dengan 1. Min 1. Berarti limit Y mendekati 0 hasilnya sama dengan min 1.